modulnya ya, kalian juga buka modul kalian ya. Saya akan buka modul. Sebentar. Di mana modulnya? Jangan lupa nanti remedialnya jam 12 ya. Karena jam 1 siang itu guru-guru ada briefing siang. Saya share dulu. Barisan dan deret, kalian udah dapat ya? Barisan dan deret. Barisan dan deret itu nanti yang akan kita bahas. Itu tentang aritmatika dan geometri ya nanti ya. Barisan itu kan ada banyak ya, barisan bilangan ya. Nah, kita mau ke barisan dulu. Barisan pengertiannya apa sih? Barisan itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Arjuna. Mana Arjuna? Arjuna, barisan itu apa artinya? Ada, Bu. Ya, barisan apa Arjuna? Apa sih, kurang tahu, Bu. Barisan saya nggak ingat, Bu. SMP kelas 9. Ya, coba kamu sambil buka-buka modulnya kan. Siapin modulnya. Kalau salah nggak apa-apa kan, Bu ya? Apa-apa, kan lagi belajar. Halo, Bu. Ya. Loh? Agak nge-lag, Bu. Oh, nge-lag ya? Bentar. Bu. Ya, sudah jelas suara saya? Halo? Ya, betul. Saya pagi. Ya, Arjuna tadi udah dapat belum pengertian barisan? Barisan adalah Urutan suatu bilangan bukan, Bu? Atau urutan apa? susunan suatu bilangan ya, yang mempunyai memiliki urutan tertentu. memiliki aturan tertentu ya, aturan tertentu. Nah, misalnya, jadi ini kalimatnya bebas kok, kalian boleh bikin kalimat sendiri. Contoh yang penting maknanya sama ya. Contohnya misalnya, contoh yang pertama misalnya apa, Arjuna? Kamu ngasih contoh aja sembarang. 1,357. 3,579 dan seterusnya ya. Nah, ini aturannya apa? Ya. Aturannya? Lengkap 1. Lengkap 1 plus tambah 2. Setiap sukunya bertambah 2, gitu ya? 2. Benar nggak? Iya, Bu. Ya. Terus contoh lain. Benar. Contoh lain misalnya apa? Kalau saya bikin 1,4,9,16,25 juga boleh ya? Ini apa nih? Aturannya apa nih? Setiap sukunya merupakan hasil pangkat. Nah, berarti ini adalah barisan bilangan berpangkat ya. Nah, seperti itu. Ya, dah itu aja cukup. Sekarang kalau deret. Pengertian deret itu apa? Deret itu apa sih? Kalau barisan tadi ini ya, susunan suatu bilangan yang memiliki aturan tertentu. Nah, sekarang kalau deret
Bedanya apa kalau deret? Kira-kira apa deret? Urutan mungkin, Bu. Urutan, Jumlahnya, Bu. jumlahnya. Oke, berarti Jumlahannya, Bu. bilangan yang sudah ada operasi aljabarnya ya. Nah, begitu. Jadi sudah ada operasi aljabarnya. Kalau yang tadi barisan kan baru pakai koma ya, belum ada operasi aljabarnya sama sekali. Nah, berarti contohnya yang pertama, misalnya apa? Contohnya. Contohnya misalnya 1 ditambah 3 ditambah 5 itu ya ditambah 7 ditambah titik-titik dan seterusnya. Nah, ini nanti tinggal dijumlahin berapa gitu kan jumlahnya. Nah, ini sudah ada operasi aljabarnya itu tambah gitu ya. Atau saya bikin seperti ini juga boleh. 1 dikurangi 4 ditambah 9 dikurangi 16 misalnya ditambah dan seterusnya. Ini juga boleh ya. Yang penting ada operasi aljabarnya. Jadi operasi aljabarnya itu tidak selalu ditambah ya, bisa ditambah, bisa dikurang semua, bisa ditambah dikurang. Tergantung nanti di soalnya operasinya apa. Yang penting kalau sudah ada komanya itu sudah berubah menjadi tanda plus atau min atau keduanya, itu berarti namanya sudah jadi deret gitu ya. Nah, ini sudah jadi deret namanya. Kalau barisan berarti baru dijajar. Kalau barisan berarti angkanya itu baru dijajar pakai tanda koma. Itu ya bedanya ya. Nah, sekarang kita mau dikhususkan ke yang barisan aritmatika. Nah, sekarang yang barisan aritmatika. Waktu di SMP kalian mengenal suku ke ya. Nah, kita lihat ke modulnya. Nah, perhatikan modulnya. Saya langsung ke kumpulan rumusnya. Nah, ini. Barisan dan deret aritmatika. Kita ke barisan aritmatika dulu. Nah, barisan aritmatika itu artinya adalah barisan yang suku berurutannya mempunyai tambahan bilangan yang sama atau selalu tetap ya, yang selalu tetap. Nah, ini seperti yang tadi, yang 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Penambahan antara sukunya selalu tetap yaitu 2 tadi ya. Maka dia dinamakan sebagai barisan aritmatika. Tapi kalau penambahan sukunya tidak selalu tetap, berarti dia barisan bilangan aja ya. Barisan bilangan. Kemudian bentuk umumnya. Nah, ini ada U1. Suku terkecilnya itu U1 ya. U1 itu sebagai A, itu suku awal. Kemudian U2 itu A ditambah B. Kemudian U3 itu A ditambah 2B. Jadi ini perhatikan, kalau U1 itu N-nya 1 ya. U3 itu berarti N-nya 3. Nah, UN itu berarti N-nya ya banyaknya suku pada deret tersebut berapa gitu ya. Nah, ini rumus UN-nya adalah yang ini nih. Nah, ini saya copy dari sini. UN sama dengan, saya pindahkan ke sini. Suku ke N. Itu adalah UN, rumusnya adalah A ditambah N-1 kali B. Itu rumusnya. Nah, A itu adalah suku pertama ya. A itu adalah suku pertama. Suku pertama atau suku awal. Itu. Kemudian B itu adalah bedanya ya. B itu adalah bedanya. Beda antara suku yang berurutan. Enggak usah. Beda gitu aja ya. Beda atau selisih. Kemudian N itu banyaknya suku ya. N itu adalah banyaknya suku.
itu adalah banyaknya suku. Sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Contoh soal kalian lihat di modul kalian ya. Kita lihat ke bawah. Nah, ini contoh pertama. Tentukanlah suku ke-8 dan suku ke-20 dari barisan min 3, 2, 7, 12. Nah, ini kan di soal itu nggak ada kata-kata aritmatika ya. Maka deret ini kita selidiki apakah benar dia aritmatika atau bukan. Karena kalau bukan aritmatika, rumus yang tadi, yang UN sama dengan A ditambah N-1 kali B itu nggak bisa dipakai ya. Nah, ini kita lihat dulu. Coba 2 dikurangi 3, dikurangi min 3 itu 5 ya. 7 dikurangi 2 itu 5 juga. 12 dikurangi 7, 5 juga. Karena beda antar sukunya selalu sama, yaitu 5. Berarti ini merupakan deret barisan aritmatika. Nah, kemudian berarti kalau dia deret aritmatika, rumus UN tadi bisa kita pakai. Nah, dari sini suku awalnya itu adalah min 3, ini sebagai nilai A-nya. Kemudian bedanya tadi yang selisih 7 dikurangi 2 tadi. 5 itu sebagai bedanya. Kemudian, ya sudah kita dapat U8-nya. U8 itu berarti A ditambah 8 min 1 kali B, gitu ya. Karena di sini U8 berarti N-nya 8. A-nya tadi substitusi dari sini. Min 3 ditambah 7 kali 5, ketemunya 32. Kemudian U20. U20 itu berarti N-nya 20 ya. Itu rumusnya tadi apa ya, Bu? Saya belum sempat nyatet, Bu. Di modul, kamu buka modulnya, Dion. Kamu sambil buka modul, di situ ada. Ini nih, di sini juga ada nih. A ditambah N min 1 kali B nih. Ini kan A nih. 5 itu B. Gitu. Oke. Kemudian U20 tadi N-nya 20 ya. Jadi min 3 ditambah 20 kali dikurangi 1, 19 dikali 5. Ketemunya 92. Jelas ya contoh 1 ya. Oke, ini saya sambil menjelaskan contoh yang ada di modul kalian. Jadi kalian tinggal buka modul kalian ya. Sambil dipahami bagian mana yang nggak dipahami, nanti ditanyakan. Kemudian contoh yang kedua. Diketahui barisan aritmatika. Nah, ini kalau ini sudah jelas ya, karena sudah diberitahu di soal bahwa barisan ini adalah aritmatika, berarti pasti punya beda yang sama. Tentukanlah banyak suku barisan tersebut. Nah, ini perhatikan. Kalau yang ditanya tentukan banyak suku, berarti yang ditanya apanya? UN-nya kah? Atau apanya? Banyak suku berarti apanya yang ditanya? Deret, Bu. Banyak suku. Oh, berapa angka yang ada di barisan N-nya, itu, Bu. N-nya. N-nya, ya betul. N-nya ya. Ya. Pokoknya kalau ada kata-kata banyak suku itu berarti N-nya. Nah, berarti dari sini, dari deret ini, dari barisan ini kita dapat nilai A-nya adalah min 2 ya. Suku awal itu sebagai A. Kemudian 7 dikurangi 4 atau 4 dikurangi 1 itu berarti bedanya. Beda itu jangan 1 dikurangi 4 ya, terbalik ya. Harus U2 dikurangi U1 atau U5 dikurangi U4 gitu. Pokoknya U yang lebih besar dikurangi U yang lebih kecil. Maka dari sini ketemu nilai B-nya adalah 3. Kemudian ini karena di sini ada titik, berarti 40 itu suku terakhir. Karena ada titik ya, berarti ini stop di 40, berarti 40 sebagai UN-nya. Nah, ini kemudian kita jabarkan pakai rumus UN-nya. Rumus UN tadi adalah A ditambah N-1 kali B. Kemudian kita substitusi UN-nya kita ganti jadi 40, A-nya kita ganti jadi min 2, kemudian bedanya kita ganti jadi 3. Ya udah tinggal pindah-pindah ruas ya. Ketemu N-nya 15 ya sudah. Ini sudah jawaban kita. Jadi banyaknya suku dari barisan tersebut adalah 15. Jelas ya? Contoh 2 ya. Pokoknya nanti jeli baca pertanyaan ya, baca soalnya yang jeli supaya tidak keliru memakai rumus. Itu kemudian yang berikutnya. Nah, contoh 3.
Contoh 3, diketahui suku ke-10 itu adalah 7. Suku ke-14 adalah 15. Tentukanlah suku pertama, beda, dan suku ke-20-nya. Nah, dari soal ini nilai A tidak ada, nilai B tidak ada, nilai UN nggak ada. Berarti ini kita jabarkan satu persatu. U10 itu adalah A ditambah 9B ya. Karena N-1 kali B. N-nya itu 10 kalau U10. Berarti 10 kurangi 1 jadi 9. A ditambah 9B itu sama dengan 7. Kemudian U14 itu berarti A ditambah 13B sama dengan 15. Dari sini ini kita eliminasi. Eliminasi langsung diminkan supaya A-nya hilang. Dari sini ketemu nilai B-nya. Berarti nilai B-nya adalah 2. Kalau sudah dapat nilai B-nya, substitusi ke salah satu persamaannya. Boleh ke U10 atau ke U14 terserah. Nah, di sini dapat nilai A-nya adalah -11. Nah, ini berarti suku pertama kita udah dapat -11, kemudian bedanya kita udah dapat 2, tinggal kita mencari U20. U20 berarti tinggal disubstitusi ke rumus UN-nya tadi. A-nya kita ganti jadi 11, bedanya kita ganti 2, kemudian karena U20 berarti N-nya kita masukkan 20. Ya sudah, jadi dari sini kita dapat nilai U20-nya adalah 27. Jelas ya? Kalau ada tipe soal seperti ini, pasti pakai eliminasi. Gitu. Kemudian, ada deret, ada barisan, ada deret. Sekarang kita kembali lagi ke rumus. Rumus yang di atas tadi tentang kita cari yang deret. Nah, sekarang yang deret aritmatika, perhatikan. Deret aritmatika itu nama lainnya adalah deret hitung. Jadi nanti kalau ada soal menanyakan deret hitung, berarti itu aritmatika ya, kita memakai rumus-rumus yang aritmatika. Nah, rumus jumlah N suku pertama karena deret, berarti nanti yang ditanya jumlahnya gitu ya. Jumlah N suku pertama itu berarti Sn. Jelas ya? Kalau kapan kita menggunakan rumus UN, kalau yang ditanya adalah suku ke N. Suku ke N itu berarti UN. Kalau yang ditanya jumlah N suku pertama itu berarti Sn. Nah, di sini rumus Sn-nya ada 2. Sn itu sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Suku pertama ditambah suku terakhir, gitu ya. Nah, nanti kalau di soal tidak diketahui suku terakhirnya gimana caranya? Ya udah, UN-nya kita jabarkan pakai rumus tadi. UN kita ganti menjadi A ditambah N-1 kali B ya. Maka Sn kita menjadi N per 2 dikali 2A. Nah, ini tadi dari Sn sendiri sudah ada A, kemudian dari UN ada 1A, berarti di sini kita dapatkan 2A ditambah N-1 kali B. Gitu. Kemudian di bawahnya ini ada rumus. Kalau nanti di soal diketahui rumus Sn-nya, kemudian yang ditanya adalah UN. UN itu adalah Sn dikurangi Sn-1. Nah, ini penjelasannya gimana? Ini saya copy dulu soalnya. Ini rumusnya ke sini. Deret. Deret aritmatika tadi jumlah N suku pertama. Itu rumusnya adalah ini. Mana rumusnya? Di answer kok hilang. Aduh. Kok magic? Udah di sini aja. Kemudian tadi apa? UN sama dengan SN dikurangi SN-1. Nah, ini saya mau jelaskan di bawahnya. Kenapa bisa begitu? Artinya artinya S3 itu apa? Artinya S3 itu sama dengan apa?
S3 itu berarti jumlahan 3 suku pertama ya. Berarti dia berasal dari U1 ditambah U2 ditambah U3. Nah, gitu. Kemudian lagi, artinya S4 apa? S4 itu berarti, saya copy aja karena tinggal melanjutkan. Artinya S4, ini saya tulis S4, itu artinya adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah lagi U4 ya. Nah, gitu. Kemudian lagi, kalau misalnya U1 ini saya ubah jadi ini berarti artinya S4. Saya copy aja. Ini U1 sampai U3. Ini kan bisa diganti jadi S3 ya. Berarti U4 itu adalah S4 dikurangi S3. Gitu. Jadi yang ini saya ganti jadi S4 itu sama dengan S3 ditambah U4. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kan berarti U4 itu adalah U4 itu sama dengan S4 dikurangi S3 min S3. Nah, seperti itu. Maka tadi ada rumus UN itu adalah SN dikurangi SN min 1. Jadi kalau kita ditanya U10 itu adalah S10 dikurangi S9 gitu ya. S50 U50 sama dengan S50 dikurangi S49 gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya lagi kita ke contoh soalnya. Sebelum ke suku tengah, kita lihat contoh soal tadi sampai contoh 3, sekarang contoh 5 dulu. Yang 4 nanti dulu. Contoh 5. Dari suatu deret aritmatika diketahui suku pertamanya adalah 11. Berarti ini sebagai A ya. Kemudian bedanya adalah 4. Berarti ini B-nya. Dan jumlah N suku pertamanya adalah 200. Berarti 200 ini sebagai apanya? Kalau ada kata-kata jumlah N suku pertama, berarti artinya 200 itu sebagai UN atau apa? SN, Bu. SN ya, karena jumlah ya. Jadi jangan sampai 200 itu kalian tulis sebagai UN, karena dia minta bilangnya adalah jumlah N suku pertama. Nah, berarti kita menjabarkan pakai rumus SN. Maka tadi saya bilang harus teliti baca soalnya, supaya kalian tidak salah rumus. Jadi kita menjabarkan pakai rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Kenapa pakai rumus yang ini? Karena UN nggak diketahui di soal ya. Jadi kita jangan pakai yang N per 2 dikali A ditambah UN. Kemudian kita masukkan. A-nya kita ganti jadi 11, B-nya kita ganti dengan 4. Kemudian SN-nya kita ganti dengan 200. Nah, ini kita mencari nilai N-nya ya. 2 ini, N per 2, 2-nya kita kali silang ke kiri. Jadi ini 200 kali 2 jadi 400 ya. Kemudian ini N dikali 22. 22 ditambah 4-nya ini dikali ke dalam. Itu. Kemudian ini N-nya dikali masuk ya. Berarti ini 4N kuadrat ditambah 18N dikurangi 400, kemudian sama dengan 0 ya, dibagi 2, kemudian difaktorkan. Nah, ini difaktorkan. Dibagi 2 dulu ya, disederhanakan, kemudian difaktorkan, ketemu nilai N-nya 8 dan min 25 per 2. Nah, ini yang diambil adalah yang N bulat positif. Kenapa yang bulat positif? Alasannya apa?
Kenapa yang diambil yang bulat positif? Ini ada kata-kata bulatnya. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa yang diambil harus yang bulat positif? Alasannya apa? Karena itunya nggak ada yang negatif, bukan Bu? Apanya? Negatif nggak mungkin nggak sih, Bu? Iya, nggak mungkin. Ya, kenapa nggak Karena mungkin? enak kayak nggak mungkin negatif gitu nggak sih? Ya, kenapa nggak mungkin? Karena kalau negatif kan Karena aneh, dari Bu. awal aja Masa minimal dia ada 1. gitu? Masa min 1 Iya. berarti kan kurang dari 0. Nggak ada. Iya, berarti kan nggak mungkin gitu, Bu. Ya, karena jadi alasannya adalah karena suku pertama itu n-nya sudah 1. Kan nggak mungkin ada suku ke negatif ya, adanya adalah yang dimulai dari suku pertama. Dimulai dari suku pertama. Karena dimulai dari suku pertama, n-nya mulai dari 1, maka kita harus mengambil yang bulat positif gitu ya. Nah, kenapa harus yang bulat nih? Kalau yang positif jelas tadi ya, 0 aja nggak boleh ya, mulai dari 1. Nah, kenapa harus bulat nih? Yang namanya deret suku kan kayak 1, 2, 3, masa ada U1,5 kan nggak lucu, Bu. Ya. Jadi ini barisan dan deret itu beda sama statistika ya. Kalau di statistika itu median itu ada yang di antara ya, suku ke-3 tambah suku ke-4 dibagi 2 gitu kan, kalau median ada ya. Tapi kalau di suku itu harus bulat. Harus apa sih namanya, diskret ya, apa sih namanya, harus pada bilangan asli, bulat, harus di bilangan asli ya gitu. Jadi kalaupun ini nanti n-nya ini misalnya positif 25/2, ini tetap tidak diambil karena dia pecahan gitu. Karena yang ditanya banyaknya suku, ya sudah n-nya yang 8 inilah yang kita ambil gitu. Kemudian yang berikutnya saya kembali ke contoh 4 tadi yang dilewati. Maaf Bu, tadi jadi diambil bulat positif karena apa Bu? Karena suku itu dimulai dari 1. Jadi yang terkecil itu 1, maka kita ambil yang positif. Kenapa yang bulat? Karena suku itu tidak mungkin pecahan, dia pasti jatuhnya di bilangan asli gitu ya. Oke, jelas ya? Oke. Ronald, kamu udah di dalam? Mana Ronald keluar lagi? Ini yang keluar lagi siapa ya? Kok tinggal 31? Oh, ini Ronald terus masuk lagi. Yang keluar lagi siapa? Ana ya tadi ya? Oh, Brian. Ana masih di dalam? Oh, Ana ada. Brian tadi yang keluar ya? Ronald. Mana Ronald? Ibu katanya dia nggak bisa join audio, Bu. Oh, enggak. Nggak bisa Dia join audio katanya. bisa dengar Ada suara. sama sekali kita. Oh iya nih koneksinya nggak nyambung-nyambung, ya udahlah. Brian, kamu putus nyambung ya? Brian, Iya, sudah? Bu. Oke. Ya sudah. Semoga masih bisa mengikuti. Si Ronald nih yang nggak bisa. Kita lanjutkan. Contoh 4 ya. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Nah, ini udah mulai ada soal aneh-aneh di sini. Itulah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Berarti di sini ada 3 syarat ya. Bilangannya harus asli, kemudian kelipatan 3, dan kurang dari 100. Berarti kita bikin barisannya ya, barisan bilangannya. Barisan bilangan asli kelipatan 3 kurang dari 100 itu adalah mulai dari 3 pasti ya. Mulai dari 3, paling kecil karena bilangan asli. Kemudian suku berikutnya adalah 6. Kenapa? Karena harus kelipatan 3, berarti pasti penambahan sukunya adalah 3. Dan seterusnya sampai yang terkecil,
Yang terbesar berarti harus angka yang kurang dari 100, tetapi masih habis dibagi 3 itu ya, pasti 99. Berarti 3 ini sebagai A atau suku awal ya. Kemudian bedanya pasti 3, kelipatannya ya habis dibagi, itu pasti jadi B-nya. Kemudian suku terakhir ini jadi UN-nya. Nah, dari UN ini kita jabarkan dulu rumusnya supaya ketemu nilai N-nya. Nah, ini lihat contoh 2 lagi ya. Ini UN sama dengan A ditambah N-1 kali B sama dengan 99. Kemudian A-nya kita ganti 3, B-nya kita ganti 3, UN-nya kita ganti 99. Dari sini nanti kita dapat N-nya 33. Nanti silahkan dicoba sendiri ya. Kemudian kalau sudah ketemu N-nya, yang ditanya adalah jumlah semua bilangan. Jadi jangan stop di angka 33 ini ya. Karena angka 33 ini baru banyaknya suku. Yang ditanya adalah jumlah semua bilangan, berarti SN. Sudah memakai rumus SN. Jadi SN yang kita pakai rumusnya adalah N/2 dikali suku pertama ditambah suku terakhir. Kenapa? Karena di deret kita itu sudah ada suku terakhirnya supaya lebih cepat ngitungnya gitu ya. Ya sudah, berarti ini N-nya adalah 33, berarti kita menghitung S33 sama dengan 33 dibagi 2 dikali A-nya tadi kita punya 2, kemudian suku terakhir kita adalah 9. Ini dikerjakan dulu, 3 ditambah 99 dulu ya, jangan 33 dibagi 2 dulu. 3 ditambah 99 itu adalah 102 ya, 102 dibagi 2 dulu tuh, berarti 51 dikali 33, ketemunya adalah 1683. Jadi jumlah bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 adalah 1683. Gitu caranya. Apakah ada pertanyaan contoh 4? Bisa ya, jelas ya? Pokoknya yang teliti syaratnya apa aja di soal, supaya kalian nggak keliru buat deretnya ya. Oke, sekarang kalian scroll ke bawah, kita lihat contoh 8. Contoh 8. Nah, ini dia. Masih mirip dengan contoh 4 tadi ya. Hitunglah jumlah semua bilangan-bilangan bulat di antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5. Nah, ini berarti syaratnya dia bilangannya harus di antara 100 dan 300. Tetapi yang habis dibagi 5 ya. Berarti pasti barisan kita adalah mulai dari 105 ya. Kenapa? Karena dia mintanya di antara 100 dan 300, jangan dimasukkan di barisan kita. Karena dia mintanya di antara. Nah, kalau misalnya kapan angka 100 dan 300 akan kita pakai di barisan kita, jika kalimat di soal gimana, Rian? Halo, Rian? Iya, Bu. Tadi Ya. putus-putus. Kenapa, Bu? Oke. Ini kan tadi karena dia mintanya di antara 100 dan 300, maka di barisan kita itu angka 100 dan 300 tidak masuk ya di hitungan ya. Iya, Bu. Ya. Karena di antara. Nah, nanti untuk bentuk soal yang seperti apa, kalimat di soal yang seperti apa, jika angka 100 dan 300 boleh masuk di barisan hitungan kita. Gimana? Kalau kalimatnya gimana? Bilangan bulat dari 100 sampai 300, Bu. Ya, kalau bilangan bulat dari 100 sampai 300 yang habis dari dari 100 sampai 300 yang ya. Ya. Jadi kalau di antaranya itu berubah jadi dari itu berarti artinya 100 dan 300 ikut hitungan gitu ya. Pokoknya nanti harus teliti membaca kalimatnya. Jadi logika bahasanya harus benar-benar dipahami supaya kalian tidak keliru dalam hitung. Oke. Nah, sekarang dari barisan ini kita dapat nilai A-nya adalah 105. Kemudian bedanya pasti yang habis dibagi tadi ya, kelipatan atau habis dibagi itu artinya sama. Jadi itu pasti sebagai nilai B-nya. Kemudian suku terakhir adalah angka yang lebih kecil dari 300 tetapi masih habis dibagi 5, berarti 295 itu sebagai UN-nya, suku terakhir. Kemudian sama dengan yang tadi, ini UN-nya kita jabarkan untuk mencari nilai N-nya. Nah, ini A ditambah N-1 kali B sama dengan 295.
A-nya diganti jadi 105, B-nya kita ganti jadi 5, ini 105 tinggal pindah kuas ya. 295 dikurangi 105, ketemunya 190 dibagi 5, 38 ditambah 1 ya. Jangan lupa ini karena N-1 berarti -1 pindah kuas jadi plus. Jangan keliru, pokoknya nanti kalau saat mengerjakan soal, apalagi pas ulangan ya, jangan keliru aljabarnya. Nah, ini ketemu N-nya 39. Jangan stop di sini. Kenapa? Karena yang ditanya adalah jumlah semua bilangan bulat. Jadi SN S39. S39 kita memakai rumus yang 39 dibagi 2 dikali A ditambah UN ya, karena UN-nya sudah ada di barisan kita. 105 ditambah 295 dulu dihitung, baru dibagi 2, kemudian baru dikali 39. Ketemunya adalah 7.800. Jelas ya, tipe soal seperti ini ya. Nah, sekarang silakan kalian buka, lihat latihan 1. Kita mencari soal yang mirip dengan soal barusan. Ada di nomor 10. Tuh, nomor 10. Yang B, saya minta yang B. Tentukanlah jumlah deret berikut semua bilangan bulat yang terletak antara 100 dan 500 dan tidak habis dibagi 3 ya. Saya pindahkan ke sini aja supaya bisa dikerjakan. Latihan soal latihan 1 nomor 10B. Ya, soalnya apa tadi? Hitunglah jumlah semua bilangan bulat antara 100 dan 500 ya. Benar nggak? Yang tidak habis dibagi 3 gitu ya. Seperti itu soalnya ya. Oke. Nah, kalau kita dapat soal seperti itu, pertama yang kita hitung apa? Penyelesaian. Nah, yuk. Kalau soalnya seperti ini, nih, ada kata tidak di sini nih. Apakah caranya masih sama dengan yang tadi? Supaya kalian terbiasa menerjemahkan soal dengan kalimat bahasa yang beda-beda ya. Coba. Apa yang harus dihitung dulu, Aceh? Nggak tahu sih Bu, tapi kalau saya malah mikirnya kita cari dulu SN yang habis dibagi 3, terus kita cari dulu SN dari 1 sampai 5, dari 100 sampai 500. Oke, berarti di sini barisan bilangan di antara 100 dan 500 yang habis dibagi 3 ya. Oke, barisannya apa berarti ya, Cek? Iya, saya cari dulu SN-nya. Ya, berarti apa? Barisannya apa dulu? Barisannya. Kita bikin barisannya dulu. Oh, berarti barisannya yang dari 100. Bentar, Bu. 101 nggak habis, Bu. 102 tuh habis dibagi 3 kan, Bu? Ah, berarti 102 ya. 102. Ya, kita cari yang habis 102. dibagi 3 dulu. Iya. Terus Habis dulu ya. Oke. 100. Terus 105, ya. 108, 108. Dan seterusnya sampai UN-nya berapa? 400. Kayaknya 498 deh, Bu. 498. Iya, Oke. Nah, dari sini berarti dapat nilai A. Nilai A itu sama dengan 102 ya. Kemudian ini A kecil ya. 102. Ya. Kemudian nilai B-nya? B-nya berapa? B-nya berarti kan 3. 3. Ya, karena kelipatan 3 3 ya. Kemudian UN-nya 98. ya. Saya copy dari sini. UN adalah sama dengan 498.
Ya. Kemudian dari sini kita hitung dulu N-nya ya. Nah, ini kita jabarkan dulu nih. N-nya. Jadi rumus UN itu apa? A ditambah, kita tulis dulu ya rumusnya ya. N-1 kali B sama dengan 498. Kemudian berarti A-nya kan tadi 102. Ditambah N-1. Nah, N-1 kali 3 ya. Sama dengan N-nya 133, Bu. Oh ya, N-nya ketemu. Oke, saya kasih di sini. N sama dengan 133. Oke. Setelah itu baru kita menghitung, kita hitung S133 ya. Sorry, saya keputus. Ini kayaknya penyakit menular nih, putus nyambung. Oke. Saya share lagi, tadi sampai mau menghitung SN tadi ya. Iya, Bu. SN. Mana kursor saya ya. Kita mencari SN-nya. SN. Sama dengan kita memakai rumus yang N/2 dikali suku pertama tambah suku terakhir ya. N/2 dikali A ditambah UN. Nah, kemudian ini menjadi SN-nya kan berarti S berapa? S133 ya. Ini saya ganti di sini. Ini S 133. Di sini juga 133. Kemudian A-nya adalah 102. UN-nya adalah 498. Nah, tinggal hitung nih. Sama dengan, berarti ini 102 tambah 498 itu 600 ya. 600 Ya, Bu, 600. dibagi 2, 300. Berarti 133 dikali 300 tuh. Berapa tuh? 39900. Ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya lagi kita menghitung apa? Bilangan SN keseluruhan. ya di antara 100 dan 500. Berarti doang ya. Berarti barisan kita menjadi 101,102 gitu ya, Aceh ya. 103 gitu kan? Sampai terakhir 400 berapa? Iya. 499 ya? 499. Oke. Berarti dari sini kita dapat nilai A sama dengan 101. Ini A kecil. Kemudian nilai B-nya berapa? B-nya 1. Ya, 1. Kemudian UN-nya berarti yang 1499. Saya copy dari sini. 1, Bu. Ya. 99. Nah, kemudian kita cari N-nya nih. N-nya itu memakai rumus yang ini tadi ya. Ini saya copy dari sini. N-nya ketemu berapa? 99. Ini A-nya kita ganti jadi 101. B-nya kita ganti jadi 1. Nah, N-nya berapa nih? N sama dengan 399 ya? Enggak? 98. Iya, Bu. 9, Iya, Bu. Bu, 399. Ya, oke. Berarti berikutnya kita menghitung S 399. S 399.
399. Ini 101, ini 499. Sama dengan berarti 399 dikali 300 juga ya, sama ya? Karena ini angkanya sama. Iya, nih. Bu. Ya. Berapa tuh? 92 Jadi 119. 197. 700. 700 gitu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya apa, Cik? Jadi dikurangin sama yang habis dibagi. 39.900. Ya. Jadi jumlah semua bilangan bulat di antara 100 dan 500 yang tidak habis dibagi 3 adalah berarti ini S399 dikurangi S yang ini ya, yang dikurangi S133. Jadi sama dengan 119.700 dikurangi 39.900. Benar? Jadinya berapa? Iya, Bu. 79.800. Iya, Bu. 79.800. Iya, sama. Oke. 79.800. Ya. Itu caranya ya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang nggak jelas? Cukup jelas, Bu. Oke. Jadi nanti kalau misalnya saya bikin soal nih, misalnya hitunglah jumlah semua bilangan di antara 300 dan 1000 misalnya yang habis dibagi 5 dan tidak habis dibagi berapa misalnya, tidak habis dibagi 4. Nah, kalau soalnya nanti mana hilang? Kalau nanti soalnya keluar seperti itu, nah gimana cara menghitungnya? Hitunglah jumlah semua bilangan di antara 300 dan 1000 yang habis dibagi 5 dan tidak habis dibagi 4. Berarti apa yang harus dihitung dulu? Ini enggak sih, Bu, cari yang habis dibagi 5 dulu. Terus kalau tidak habis dibagi 4 kan berarti berarti kita cari yang habis dibagi 4 kan, habis dibagi 4 tapi habis juga dibagi 5, jadi kita ngeliminasi dari yang habis dibagi 5-nya pakai yang habis dibagi 20, ya nggak sih, Bu? Cari dulu. Berarti cari dulu yang habis dibagi 5 tadi ya. Oke. 5. Kemudian cari yang habis dibagi. Bisa nggak sih, Bu, cari yang habis dibagi 4-nya dari yang si... Nggak tahu sih. Nggak bisa ya? Nggak jadi. Jadi, oke. Yang ini udah benar nih, cari dulu terus yang habis cari dibagi lagi 5. yang kayak dari situ. Jadi kan dia harus yang habis dibagi 5. Jadi dia harus dua-duanya kan, Bu, ceritanya itu. Harus yang dua-duanya, berarti supaya lebih cepat menghitungnya. Jadi yang habis dibagi 20 menurut saya. Ya, betul. Ya. Baru hasilnya dikurang. Gitu? Dikurang. Jelas ya? Iya. Oke. Jadi kenapa habis dibagi 20? Kayaknya sih begitu. Kenapa harus habis dibagi 20? Karena habis dibagi 4, tetapi di dalam yang habis dibagi 5. Berarti kelipatan mereka berdua artinya kan? Iya. Jadi kalau nanti saya punya soal habis dibagi 7,
tetapi tidak habis dibagi 3. Habis dibagi 21. Cari yang habis. Cari habis dibagi 7 dulu, kemudian cari yang habis dibagi 21, baru nanti dikurangkan. Jelas ya? Oke, Bu. Oke. Sekarang kita pindah ke modul lagi. Kita melanjutkan yang belum selesai tadi. Kita ke rumus yang suku tengah dan sisipan tadi belum kelar. Mana rumusnya? Nih, sisipan. Sebelum sisipan ada suku tengah. Nah, ini waktu di SMP kalian pasti belum muncul ya rumus suku tengah gitu ya. Oke, sekarang mulai ada. Suku tengah itu kalau di statistika kalian ingat median gitu ya. Ini mirip. Suku tengah itu berarti seperti di median, tetapi kalau statistika itu walaupun banyak data itu genap, dia tetap ada mediannya, rata-rata dari dua suku yang di tengah. Tetapi kalau barisan dan deret, suku tengah itu pasti terjadi pada jumlah suku yang ganjil. Jadi kalau jumlah suku itu genap, banyaknya suku itu genap, maka nggak mungkin akan ditanyakan suku tengah gitu ya. Jadi ini khusus untuk yang N-nya ganjil. Nah, N ganjil itu adalah 2K-1. Kenapa 2K-1? Karena 2K itu pasti bilangan genap. Jadi semua bilangan, K itu adalah bilangan asli, semua bilangan kalau dikali 2 pasti jadi bilangan genap. Kayak misalnya kalau K-nya 1 ya, 1 kali 2 jadi 2, genap. Kalau K-nya 5, 5 kali 2, 10, 10 genap gitu ya. Kalau bilangan genap itu dikurangi 1, maka jadilah bilangan ganjil, maka N-nya jadi ganjil. Nah, kemudian rumus suku tengah itu adalah UT, itu adalah lambang untuk suku tengah. Rumusnya adalah suku pertama ditambah suku terakhir dibagi 2, gitu ya. Kenapa bisa begitu rumusnya? Karena kan barisan aritmatika itu kan perbedaan antar suku itu selalu sama ya. Bedanya selalu sama. Ya udah pasti kalau suku pertama ditambah suku terakhir, kemudian kita bagi 2, kayak menghitung rata-rata gitu ya. Tapi yang kita rata-rata adalah suku pertama dan suku terakhir aja. Pasti kita dapat angka yang di tengah atau dapat suku yang di tengah gitu. Kemudian nanti kalau yang ditanya adalah T-nya, T itu adalah suku keberapakah suku tengah tersebut gitu ya. Maka T itu adalah N banyaknya suku ditambah 1 bagi 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya banyak suku 5, kalau banyak suku 5 kan berarti 5 ya. Berarti suku yang tengah adalah suku ketiga ya. Suku yang ketiga itu adalah suku tengahnya. Kenapa kita dapat T-nya 3? Karena N-nya tadi 5, 5 ditambah 1 dulu, baru dibagi 2. Jadi 6 dibagi 2 adalah 3. Berarti dapat UT-nya adalah U3. Gitu. Nah, sekarang kita ke rumus sisipan. Sisipan itu apa? Sisipan itu adalah gini. Jadi kalau misalnya kita punya dua suku, misalnya 1 dan 10, di antara angka 1 dan 10 itu mau disisipkan bilangan baru, dimasukkan bilangan baru ya, sejumlah K. Nah, K itu adalah banyaknya bilangan yang mau kita sisipkan. Nanti kita jadi deret baru ya, terbentuk deret baru atau barisan aritmatika yang baru. Berarti artinya kita harus menemukan beda barunya. Beda baru ya, B aksen itu adalah beda baru. Rumusnya adalah beda lama dibagi K plus 1. Ini B yang tanpa aksen itu artinya beda lama, beda sebelum disisipkan. Kemudian dibagi K itu adalah banyak bilangan yang mau kita sisipkan ditambah 1. Itu, ini rumus beda barunya. Sebenarnya yang harus paham adalah yang rumus ini. Kalau yang lain-lainnya sih rumusnya akan sama karena deretnya jadi aritmatika lagi gitu ya. Nah, ini N aksen itu berarti banyaknya suku baru ya. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal aja supaya lebih jelas. Kita ke sisipan dulu supaya lebih jelas dulu sisipan suku tengah. Lebih gampang masalahnya. Nah, ini. Contoh 7 ya.
antara bilangan 4 dan 28 mau disisipkan 5 bilangan baru, sehingga kedua bilangan semula terjadi deret hitung yang baru gitu ya. Tentukanlah beda barunya. Nah, ini perhatikan. 4 itu adalah suku pertama. Kemudian 28 itu adalah suku keduanya. Nah, di antara 4 dan 28 itu mau disisipkan 5 bilangan baru. Berarti beda baru kita beda lama kita adalah 28 dikurangi 4 gitu ya. Karena ini U1, U2. Berarti U2 dikurangi U1 itu ketemu beda lama sebelum disisipkan. Berarti B aksen sama dengan 24 dibagi 5 ditambah 1 gitu ya. Berarti beda baru kita adalah 24 dibagi 6. 4 ya, berarti. Coba kita lihat ke penyelesaiannya. Nah, ini. Beda baru kita, B aksen, sama dengan beda lama, itu tadi 28 dikurangi 4 ya. 28 dikurangi 4, itu adalah 24. Dibagi K plus 1. K kita yang mau disisipkan adalah 5 ditambah 1. Jadi 6. 24 dibagi 6, itu adalah 4. Kemudian banyak suku. Banyak suku baru, itu berarti N aksen. Itu adalah gini, sukunya kan tadi cuma 4 dan 28. Cuma ada 2 ya. Di antara 4 dan 28 mau disisipkan 5 bilangan. Berarti 2 ditambah K gitu ya. 2 ditambah K jadinya ada 7. N barunya ada 7, kemudian yang ditanya di C adalah jumlah deret hitung yang terjadi. Berarti S7 gitu ya. S7 sama dengan 7 dibagi 2 dikali 4 ditambah 28. A ditambah UN. Jadinya 112. Jelas? Supaya lebih jelas lagi, kita lihat ke latihan 1 yang sisipan, tentang sisipan dulu supaya lebih jelas. Kalian lihat modulnya latihan 1 nomor 9. Nah, ini perhatikan. Nomor 9. Pada barisan aritmatika 3,18, 33, dan seterusnya, ini akan disisipkan 4 bilangan di antara 2 suku yang berurutan. Berarti antara 3 sama 18 ini akan disisipkan 4 bilangan. Kemudian antara 18 dan 33 ini juga mau disisipkan 4 bilangan lagi ya. Jadi pokoknya antara 2 suku yang berurutan itu selalu disisipkan 4 bilangan baru gitu. Jadi kemudian yang ditanya adalah tentukan jumlah 7 suku pertama. Berarti yang kita urusin yang antara 3 sama 18 aja. Nanti yang belakangnya pasti akan mengikuti gitu ya. Berarti beda lama kita adalah 18 dikurangi 3. 18 kurangi 3, 15 ya. 15 dibagi K plus 1. K-nya adalah 4, ditambah 1, jadi 5. Berarti 15 dibagi 5, 3 ya. 3, berarti beda baru kita 3. Kemudian A-nya 3. Ya udah, tinggal menghitung S7. S7 adalah 7 per 2 dikali 2A ya, berarti kita memakai rumus yang 2A plus N-1 kali B. Gitu. Apakah jelas soal nomor 9? Bu, saya mau nanya ke dong, Apa? Definisi K itu apa sih? K itu yang mau disisipkan, ini K. Ini K. Oke. Oke. Udah, itu aja. Jadi K-nya itu 4 gitu, Bu. Betul. Yang mau disisipkan. Oke, kalau jelas. Kalau sudah jelas kita ke suku tengah ya. Tadi yang terlewat tadi. Suku tengah contoh berapa tadi? Contoh 6. Nah, ini. Diketahui barisan aritmatika 5, 8, 11, sampai 131. Itu tentukanlah suku tengahnya. Nah, tadi rumus suku tengah apa? UT sama dengan, apa? Coba dilihat lagi rumusnya. UT sama dengan setengah A plus UN ya. A-nya di sini 5 ya. 5 ditambah UN-nya adalah 131. 5 ditambah 131 dibagi 2. Jadinya berapa tuh? 131 tambah 5 itu 136. 136 bagi 2.
68. Salah. 6 berapa? 6 berapa? Oh, ini ada. Iya, 68, Bu. Ya, 68, Bu. Oke, kemudian banyaknya suku. Banyaknya suku berarti kita jabarkan pakai rumus UN ya. UN adalah 131. Kita jabarkan pakai A ditambah N-1 kali B. Nah, ini rumusnya. Tinggal pindah-pindah ruas, ketemu 43. Nah, ini perhatikan. Tadi kan ada penjelasan, suku tengah itu akan terjadi pada deret yang banyaknya suku ganjil ya. Nah, di sini N-nya adalah ganjil, 43. Maka ada suku tengahnya, 68 tadi ya. Nah, kemudian yang C adalah suku keberapakah suku tengah tersebut. Berarti kita mencari nilai T-nya. T itu sama dengan setengah dari N tambah 1 ya. N-nya adalah 43. 43 tambah 1, 44. 44 dibagi 2, berarti 22 ya. Suku tengahnya itu pada suku ke-20. Jelas ya? Apakah masih ada pertanyaan tentang barisan dan deret aritmatika? Jelas ya? Nanti sambil dibuka-buka lagi contohnya ya. Nah, sekarang silakan kalian mulai mengerjakan latihan satunya. Silakan dari nomor 1 ya, diurut aja ya. Nanti kita cocokkan sama-sama. Latihan 1, nah ini. Latihan 1 dari nomor 1 diurut aja supaya kita bisa bahas sama-sama. Dah, silakan. Kalian buka modul kalian ya. Ini saya stop share screen. Ya. Kalian buka modulnya. Mulai dikerjakan dari latihan 1. Nomor 1 dulu. Kalian sama-sama mengerjakan, nanti kita cocokkan sama-sama jawabannya apa, kemudian lanjut nomor 2 gitu ya. Supaya bisa dicocokkan sama-sama. Saya sambil mau ngecek siapa yang keluar masuk dari Zoom. Si Ronald sudah stabil belum? Sudah, Bu. Oh, sudah, oke. Maaf, Bu, tadi nggak ada suaranya tadi. Oke, nggak apa-apa, Ronald. Ya, Bu. Tapi kamu tadi dengar suara Ibu jelasin ya? Yang awal-awal tadi nggak dengar sih, cuman yang pas di akhir-akhir tadi dengar. Oke, itu saya menjelaskan yang ada di modul semua kok, Ronald. Jadi kamu bisa baca-baca modulnya ya. Oke, Bu. Oke. Ini ada yang keluar lagi. Brian ada nggak, Brian? Brian. Oh, ada Brian. Ada 2 nih yang di luar. Oh, ini. Tiara juga nih. Iya, Bu. Coba sambil saya cek ya, siapa yang Tiara, di mana kamu? Keluar masuk ya? Oh, Joel ya? Oke. Joel, kamu juga keluar masuk ya, Joel? Enggak, Bu. Oh. Oke, ya udah saya present sini, kayaknya ada satu yang di luar siapa. Enzo, apakah masih di dalam? Hadir, Bu. Oke. Alicia? Ada ya. Alisa? Hadir, Bu. Oke, Alisa masih ada.
Nanda? Hadir, Bu. Oke. Gagat? Oke. Aaron? Ada, Bu. Oke. Brian ada. Kristi ada ya? Mana tadi? Kristi ada. Ada, Bu. Bisma? Bisma. Bisma berarti ya, yang di luar ya? Oke, Bisma yang di luar berarti. Arya? Hadir, Bu. Oke. Eli? Hadir, Bu. Oke. Tiara ada. Tiffany? Hadir, Bu. Oke, ya. Garas? Oke. Garas, kemudian Aceh masih ada ya, Aceh? Graciela? Hadir, Bu. Oke, ya. Sandaru? Hadir, Bu. Oke. Ana masih ada. Jesse? Hadir, Bu. Jesse? Hadir, Bu. Oke. Joanna? Oke, ya. Joel mana tadi? Hadir, Bu. Oke. Robert? Hadir, Bu. Oke. Kevin? Hadir, Bu. Oke. Sheila? Hadir, Bu. Oke. Melody? Hadir, Bu. Oke. Michelle ada. Tasya? Hadir, Bu. Oke. Radinka? Hadir, Bu. Oke. Ronald ada. Rian ada. Satrio. Ada ya? Itu ada ya? Hadir, Bu. Oke. Dion ada. Arjuna ada. Mara? Hadir, Bu. Oke. Berarti Bisma ya yang keluar dari Zoom ya. Coba sambil di chat kenapa dia ya? Bisa join lagi nggak? Oh, oke. Ini si Tiara, error. Si ini ya Bisma ya, coba di chat. Nomor 1 udah dapat jawabannya. Udah, Bu. Lihat sama-sama. Sudah, Bu. Nomor 1 itu yang ditanya, yang A itu adalah U1, U2, U3, U4-nya ya. U1-nya berapa? 1. 1, Iya. U2-nya 10. 10, U3-nya 25. 25, U4-nya 46. ya 46. Berarti UN di nomor 1 itu aritmatika bukan? Aritmatika bukan? Aritmatika tadi cirinya apa? Beda antara sukunya selalu sama, ya enggak? Nah, kamu coba cek. U1 tadi 1, U2-nya 10. 10 dikurangi 1, 9 ya. Kemudian U2-nya 10, U3-nya 25. 25 kurangi 10 berapa? 15. 15. Beda ya, berarti bukan aritmatika. Maka nanti kalau ditanya UN ataupun apapun, nggak boleh pakai rumus aritmatika. Nah, sekarang yang B. Yang B itu yang ditanya apa? Suku keberapakah dari barisan tersebut yang bernilai 430 berapa? U berapa? N-nya berapa?
Kenapa, Bu? Nomor Agak Tadi satu. suaranya Oh, nge-lag, Bu. oke. Nge-lag ya. Oke. Putus, Bu. Nomor Iya. 1B, N-nya ketemu berapa? 12 saya, Bu. 12 ya. 12. Iya, Ya. saya juga 12, Bu. Tinggal masukin ke rumus UN di soal ya. UN diganti 430, kemudian 2 pindah ruas, dibagi 3, kemudian di akar ya. Oke. Terus lanjut yang nomor 2. Nomor 2 berarti menghitung apanya dulu? Cari apanya dulu? Bu, Ya. Sama B-nya. Ya, A dan B-nya dicari dulu. Disubstitusi ya. U3 itu 18, berarti N-nya masukkan 3. Berarti 3A ditambah B sama dengan 18. Kemudian eliminasi ya. Apakah sudah dapat kabar tentang Bisma? Bisma kenapa? Bu, maaf Bu, saya 1A masih kurang ngerti, Bu. Oh, kurang ngerti yang mana, Joel? Ini, yang A itu ditanya U1-nya berapa. Berarti U1 itu N-nya dimasukkan 1, Joel. Jadi U1 sama dengan 3 kali 1 kuadrat min 2. Itu, Joel? Oh, oke, Bu. Oke, makasih, Bu. Oke. IPA 1 ketua kelasnya siapa ya? Dimas Arya. Oh, Dimas Saya, Bu. Arya, coba kamu Ya, Pak. Ya, Bu. chat si ini ya, Bisma ya, kenapa dia? Udah, Bu. Tapi nggak dijawab-jawab, Bu. Oh, nggak dijawab-jawab, oke. Joel udah lancar ya nomor 1? Jadi kalau N dia makanya pakai 3N kuadrat min 2. Jadi kalau 1, N-nya diganti 1 ya, Bu? Kalau N-nya 4, berarti N-nya diganti 4. 4 kuadrat, baru dikali 3, dikurangi 2. Gitu ya, Joel ya? Iya, Bu. Ya. Nomor 2, ketemu A-nya berapa? A-nya 5, Bu. A-nya 5, betul. B-nya berapa? Sama, Bu. 3. 3. 3, berarti UN, rumus UN-nya adalah 5N ditambah 3 ya. Nah, kemudian baru dicari U20, berarti N-nya diganti 20 ya. U20-nya berapa? U20-nya saya dapat 62. 62, Bu. Kok 62? Bentar, kayak ada yang 3. salah deh. B-nya 3 kan? 20 kali 5 berapa? 60. 60. 60 ditambah B-nya 3. Oh, 63 ya? Benar? Iya, Bu. Oke. Sekarang kita Saya lanjutkan. 63 sih. Ya. Yang sudah selesai bisa lanjut ke nomor 3 ya. Bisma. Sudah di Iya, dalam? Bu. Oke. Kenapa kamu? Nona Bisma. Koneksinya, Bu. Koneksinya. Sekarang sedang mengerjakan latihan 1 ya, Bisma ya. Kalau yang nomor 3, ini gimana caranya? Mirip dengan nomor 2 ya, eliminasi juga ya. Artinya U2 ditambah U4, berarti U2-nya, berarti N-nya ganti 2. Kemudian artinya U4, berarti N-nya diganti 4, kemudian ditambah, hasilnya harus 50 gitu ya. Cari A dan B-nya dulu, supaya ketemu rumus UN-nya, jawabannya apa. Nomor 3 dapat nilai A-nya. A-nya berapa?
Bu, nomor 2 bukannya harus 103 ya, Bu? Oh iya, Ya, Bu, makanya. 103, Bu. Makanya Iya, Bu, harus- saya bingung tadi. Saya ikut 63, saya bingung, Bu. Saya juga bingung padahal tadi. Kenapa 6? Kan cuma 5 kali 20 kan 100 gitu, Bu. Nah, iya, makanya. Mabok, Bu. Aduh, ya udah. Untung banyak temennya. Saya juga tadi heran kok ketemunya kok. Setelah saya hitung ulang, Ternyata ada yang keliru. Oke. Yang nomor 3 dapat nilai A-nya? masih mau mengeliminasi. Oke, ya udah. Oke, ini tinggal 1 menit lagi menuju jam 11. Udah ditutup aja ya. Jadi nanti kalian coba kerjakan latihan satunya, tuh ada sampai 14 soal. Nanti kalian coba kerjakan, pilihin soal mana yang susah, yang nggak bisa, kemudian itu yang akan kita bahas minggu depan ya. Jadi minggu depan itu pokoknya kalau kalian nggak ada pertanyaan ya sudah, saya lanjut materi. Tapi kalau kalian banyak pertanyaan berarti kita nggak cepat larinya. Semakin banyak pertanyaan berarti semakin banyak soal yang bakal kebahas ya. Jadi banyakin pertanyaan. Kalian silahkan diskusi kelas, misalnya kamu yang nanya soal itu misalnya. Tuh. Tapi kalian harus punya modal dulu, mencoba mengerjakannya ya. Nanti stucknya di mana, mentoknya di mana, supaya nanti lebih paham lagi. Oke. Sekarang kita siap-siap eksamen.